Selamat pagi siswa-siswi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh dikumpulkan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita semua mempersiapkan diri kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, dan amin. Mari kita memuji Tuhan kita, Tuhan yang telah menjadikan kita semua dengan begitu ajaib, begitu besar. Seluruh alam semesta diciptakan dengan begitu sempurna dan teratur. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak hidup, layak disembah. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak hidup, layak disembah. Katakan, layaklah segala bangsa menyembahmu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah.
layak disembah, layak disembah. Katakan layak disembah Tuhan kita, layak disembah. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami begitu bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan begitu besarnya anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna. Dan juga Engkau telah menciptakan kami semua menjadi anak-anak-Mu, menjadi tebusan-Mu yang begitu berharga. Kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Dan hari ini kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mau sungguh-sungguh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau memuji Engkau dan kami mau memperoleh berkat dari firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita memuji akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Besar anugerah Tuhan yang telah kita terima. Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa, memberikan kita pengharapan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kerajaan Allah dan Kerajaan Dunia. Marilah kita semua mau mempunyai kerinduan untuk mau mencari kerajaan Allah. Karena kita akan mendapatkan yang terbaik jika kita mencari dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. 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 Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. 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 Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu ya. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu, dan kiranya melalui pujian yang kami nyanyikan, kami sungguh-sungguh diberikan kerinduan untuk boleh mencari kerajaan Allah dahulu. Karena kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu, jika kami mencari kerajaan Tuhan, maka semua yang baik akan ditambahkan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati agar kami boleh mendengarkan dengan sebaik mungkin. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya kami boleh mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang pemberitaan firman ini ke dalam tangan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, hari ini kita merenungkan satu bagian tentang topik kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mungkin sekilas teman-teman bingung apa itu kerajaan Allah gitu ya. Ini satu topik renungan yang cukup wow gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bingung bagaimana menjelaskannya, ini sesuatu yang abstrak gitu ya. Nah teman-teman mungkin sebagian juga dari kalian mengetahui bahwa kerajaan Allah itu seperti sebuah tempat yang indah gitu ya, atau seringkali kalian sebut sebagai surga. Nah, lalu apa itu kerajaan dunia gitu ya? Apakah semacam Sunda Empire gitu ya? Nah, teman-teman mari kita melihat hal ini gitu ya. Pertama, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa sih gitu ya? Oleh sebab itu, saya akan membacakan satu bagian dari Matius 4 ayat 23 sampai
pasal 5 ayat 3, tapi saya bacakan 2 ayat saja ya, dari ayatnya yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah teman-teman, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa sih ya? Kerajaan Allah itu berbicara mengenai satu pemerintahan. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Allah itu sendiri. Dia sebagai raja yang akan memimpin ya seluruh ciptaannya. Tapi juga berarti di arti kedua daripada kerajaan Allah ini adalah satu tempat ya, satu tempat yaitu yang sering kita kenal sebagai surga gitu. Nah, dua pengertian ini sama-sama benar. Tapi hari ini teman-teman saya mengajak kita merenungkan atau lebih fokus kepada pengertian pertama yaitu pemerintahan Allah seperti itu ya. Teman-teman dalam konteks ayat yang sudah kita baca tadi itu sangat erat kaitannya dengan satu hal yaitu kesembuhan ya, mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Dan teman-teman tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu itu? Dia menyembuhkan, ada yang kerasukan, ada yang kerasukan disembuhkan teman-teman, ada yang sakit ayan, maupun mereka yang mengalami kelumpuhan ya, dan Yesus hadir di sana untuk menyembuhkan mereka ya. Tapi pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu hanya berbicara mengenai satu mukjizat ya, atau kesembuhan secara fisik gitu ya? Teman-teman, tidak. Kerajaan Allah itu membawa satu berita yang jauh lebih besar daripada mukjizat kesembuhan, yaitu keselamatan dan hidup yang baru di dalam Kristus. Artinya seluruh aspek hidup kita ini dipimpin atau tunduk di bawah pemerintahan Allah, yaitu sebagai raja ya. Nah, kerajaan Allah itu pusatnya kepada Tuhan ya. Pusatnya kepada Tuhan, dan di sana ada damai, ada sukacita, seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma ya, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, selain itu kerajaan Allah itu juga bersifat kekal teman-teman ya, abadi selamanya. Artinya kerajaan Allah ini tidak bisa dihancurkan oleh apapun gitu ya, termasuk ketika ada bencana, ketika bumi ini tergoncang oleh apapun, tidak akan rusak gitu ya, tidak akan hilang seperti itu. Maka firman Tuhan dengan jelas sekali bilang gini teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kerajaan Allah itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita dan tidak bisa diambil dari kita ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang sifatnya itu menyembuhkan dan juga memulihkan gitu ya. Sedangkan teman-teman, kerajaan dunia itu berbicara tentang apa sih ya? Kalau dalam pikiran teman-teman, ya pasti mengenai hebatnya manusia gitu ya, mengenai hal-hal yang bersifatnya itu sementara. Dan intinya itu pada manusia itu sendiri. Dan sejak kejatuhan teman-teman ya, manusia itu berusaha melakukan segala sesuatu itu yang melawan Allah gitu ya. Dan itu pusatnya kepada diri, kepada kesenangan gitu ya. Kerajaan dunia itu juga memakai berbagai cara yang jahat loh, untuk mencapai satu tujuan ya. Memakai cara yang licik, kebohongan gitu ya, kepura-puraan. Supaya tujuannya itu apa? Untuk menyenangkan Tuhan? Tidak. Tapi untuk mencapai satu tujuan pribadi, yaitu kesenangan ya, keuntungan diri sendiri. Teman-teman, kerajaan dunia hanyalah bersifat sementara ya teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab. Dan Sunda Empire yang beberapa waktu ya sempat heboh gitu ya, hanya salah satu ilustrasi atau contoh yang nyata gitu ya, tentang kerajaan yang dibangun atas keinginan diri sendiri, tujuannya untuk diri sendiri. Dan itu pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya mereka hancur juga gitu ya, karena di dalam itu penuh kepura-puraan gitu ya.
Dan kita tahu pemimpinnya itu pada akhirnya masuk penjara, bukan? Ya. Dan memang kerajaan dunia adalah kerajaan yang membawa orang itu kepada kehancuran, ya, bukan kepada kesembuhan, bukan kepada pemulihan, bukan kepada damai sejahtera. Gitu. Nah sekarang apakah teman-teman adalah bagian dari kerajaan Allah? Nah ini pertanyaan penting ya teman-teman. Mungkin ada yang berkata, ya mungkin saya masih termasuk orang yang yang hidup dalam kerajaan dunia gitu. Tapi saya ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah, sekali lagi saya tekankan, hanya karena anugerah Tuhan, ya. Hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan itulah kita dimampukan untuk berespons atau untuk mengatakan iya gitu ya. Kita meresponsnya dengan datang kepada Tuhan sebagai seorang yang miskin. Nah itu tadi di ayat yang ketiga ya. Menjadi miskin itu kita harus seperti apa sih teman-teman? Nah sampai pada titik Tuhan kita datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan aku itu tidak punya apa-apa ya untuk berkenan di hatimu. Aku tidak punya kebaikan apapun yang membuat saya itu berkenan di hati Tuhan. Teman-teman ini harus muncul ya dari hati kita, bukan karena kata orang atau kata hamba Tuhan saya. Ini muncul dari kesadaran bahwa saya ini adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kebaikan yang saya lakukan itu ya seperti kain kotor di hadapan Tuhan ya. Saya butuh anugerah Tuhan untuk membuat saya itu berkenan di hati Tuhan. Nah ketika teman-teman ada hati yang seperti ini, yakin dan percayalah Tuhan akan menolong teman-teman tidak hanya masuk dalam kerajaan Allah, dalam tanda kutip itu tempat atau surga itu, tetapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah teman-teman hanya saja nih ya, kita perlu akui ketika kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah ya, kita udah jadi Kristen, kita udah beribadah, kita udah bergereja, kita seringkali mendirikan kerajaan sendiri ya, dalam artian kita ya tidak mau dipimpin oleh Tuhan sebagai raja kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini ya. Kita melakukan segala sesuatu sesuai kemauan kita, suka hati kita. Tidak jarang kita juga mengabaikan pimpinan Tuhan loh dalam hidup kita. Tuhan maunya kita begini, tapi kita mengatakan tidak gitu. Dan ini seringkali terjadi. Nah teman-teman, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah memang kita nggak bayar apa-apa. Sekali lagi itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ya kita wajib ya ketika kita udah menyerahkan diri dan kita udah menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus hidup ya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan itu. Dan itu konsekuensinya teman-teman ya. Dan saya bisa katakan itu harganya mahal loh. Nah kalau teman-teman sekarang berpikir deh, coba tanyakan pada diri. Dalam 24 jam dalam sehari, kita dipimpin oleh siapa sih? Kita diatur oleh siapa sih? Diatur oleh pikiran kita yang berdosa dan terbatas ini. Fokus kita tuh apa? Apa yang menjadi kecenderungan hati kita? Memikirkan tentang Tuhan atau memikirkan tentang kita sendiri ya? Bagaimana saya tahu kita fokus pikiran kita itu atau orientasi hati kita itu kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Gampang sekali. Bagaimana teman-teman mengerjakan tugas-tugas kalian di sekolah ya? Penuh dengan cara-cara yang tidak tepat gitu ya, dengan kebohongan mungkin, dikerjakan dengan cara seperti apa gitu ya. Apakah itu nyontek? Ya teman-teman bisa jawab sendiri ya. Atau dikerjakan dengan jujur ya, seberapapun hasilnya gitu ya, walaupun teman kita jauh lebih baik gitu ya menurut kita, tetapi kita mengerjakannya asal hati Tuhan itu disenangkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang penting kita udah usaha dan bersikap jujur di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita menemukan diri kita fokusnya pada aku, sehingga kita itu seringkali jatuh dalam dosa kebohongan dan juga dosa-dosa lainnya, inilah waktunya kita datang kepada Tuhan ya. Aku salah dan saya yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Dia nggak pernah pelit ya untuk memberikan satu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, termasuk ketika Dia memberikan pengampunan dan juga memulihkan setiap kita. Tapi kita juga perlu berkomitmen kembali gitu ya, memiliki cara hidup sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang adalah bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri.
Nah, kiranya nih teman-teman boleh diberkati, teman-teman juga boleh dimampukan untuk bisa menghidupi ya kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, kita akan menutup rangkaian ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan, bahkan boleh kami selesaikan hingga saat ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong agar firman-Mu boleh terus menguatkan hati kami dan menuntun langkah hidup kami. Kami serahkan aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati pembelajaran kami setelah ini sampai siang atau sore nanti. Beri kekuatan kepada setiap kami yang akan mengikuti pembelajaran dan berikan kekuatan juga kepada Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kami. Kami berdoa agar pembelajaran kami hari ini bisa berlangsung dengan baik. Dan kami tutup ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian.